Saya mengajak Anda semuanya untuk kembali belajar akan firman Tuhan melalui program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar di Mazmur pasal 147. Ayat yang kedua saya akan bacakan buat saudara. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Karena ayat inilah beberapa penafsir mengatakan bahwa Mazmur 147 ini ditulis ketika Israel berada dalam kehancuran. Ketika Israel tercerai-berai, keturunan Israel harus melarikan diri, ada juga yang ditawan di Babel sana. Bahkan Yerusalem yang merupakan ikon Israel pada waktu itu benar-benar hancur. Pintu gerbang, tembok Yerusalem meruntuh. Bait Allah juga hancur. Bahkan perkakas-perkakas yang ada di bait Allah semuanya diangkut dalam pembuangan di Babel sana. Kemungkinan besar itulah latar belakang kenapa pemazmur menulis ayat-ayat ini. Namun janji Tuhan buat kita semuanya, buat bangsa Israel adalah indah. Tuhan membangun Yerusalem. Ia mengumpulkan kembali orang-orang Israel yang tercerai-berai. Memang pada waktu itu karena dosa mereka Yerusalem dihancurkan. Tapi satu kali Tuhan akan membangunnya kembali. Tuhan akan memulihkan kembali. Memang benar orang Israel tercerai-berai. Ada yang diam masih di Israel, yaitu orang-orang yang tua, orang-orang yang tidak potensi. Tetapi orang-orang yang potensi diangkut semuanya ke Babel sana. Satu kali Tuhan akan memulihkan kembali, membawa mereka kembali tidak lagi tercerai-berai, tetapi menjadi sebuah bangsa yang besar dan jaya kembali. Itu adalah janji Tuhan yang diberikan kepada bangsa Israel. Tuhan akan memulihkan keadaan mereka. Siapa yang tidak ingin mengalami pemulihan? Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Ada waktu-waktu tertentu di dalam hidup kita yang mana kita mengalami masa-masa sulit, bahkan mengalami masa-masa terpuruk, bahkan mengalami masa-masa kegagalan. Ini bahkan bisa disebut titik paling bawah yang pernah terjadi dalam hidup kita. Dulu kita jaya, dulu kita sukses, dulu kita kaya, dulu kita diberkati luar biasa. Tetapi kini semuanya habis, semuanya seolah-olah lenyap dari genggaman tangan kita. Kalau itu yang terjadi, mungkin kita seperti bangsa Israel yang sedang diproses Tuhan. Karena itu berharaplah kepada Tuhan, supaya Tuhan memulihkan keadaan kita. Dan ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, sungguh yang terjadi luar biasa. Kuncinya sederhana, belajar takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setia-Nya, maka Tuhan memulihkan keadaan kita. Baca ayat yang ke-11. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setia-Nya. Tuhan akan berkenan memulihkan keadaan Anda dan saya kalau kita semuanya berharap kepada Dia dan hidup kita takut akan Dia, hidup kita menghormati Dia. Karena itu mari kita cek sejenak hidup kita. Jangan-jangan selama ini kita menjauh dari Tuhan. Jangan-jangan selama ini kita berpaling daripada Tuhan. Jangan-jangan kita tidak lagi berharap kepada Tuhan, tapi malah mengandalkan manusia. Kalau itu yang terjadi hari ini, bertobat. Sungguh praktekkan di dalam ayat 11 ini. Hiduplah takut akan Tuhan dan berharap akan kasih setia-Nya. Waktunya pasti tiba, Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Seperti apa ketika Tuhan memulihkan keadaan kita? Ayat yang ke-13, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. Artinya hidup kita benar-benar dijagai oleh Tuhan. Hidup kita diperkuat oleh Tuhan. Dan memberkati anak-anakmu di antaramu. Kita diberkati, rumah tangga pernikahan kita diberkati, keluarga kita diberkati, anak-anak, bahkan anak-anak dari anak-anak kita diberkati. Keturunan kita diberkati karena janjinya berkata, keturunan orang benar akan perkasa di bumi dan mereka akan mewarisi negeri. Itu janji Tuhan yang indah ketika memulihkan keadaan kita. Ayat yang ke-14, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Dia juga akan memberkati lumbung-lumbung kita. Keuangan kita dipulihkan oleh Tuhan, bukan dengan berkat biasa. Alkitab menulis akan dikenyangkan dengan gandum yang terbaik, berkat yang maksimal, berkat yang berkelimpahan.
Tidak peduli di mana posisi kita sekarang. Mungkin hari ini kita berada dalam keadaan terburuk. Namun kalau kita belajar takut akan Tuhan, berharap akan kasih setia Tuhan, maka bukan hal yang mustahil. Kita akan mengalami lompatan demi lompatan, dan pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Andalkan Tuhan dan percayalah kepadanya. Sekali-kali kita tidak dipermalukan. Tuhan memberkati.